Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk anak kami, kita masih belajar online ataupun online learning ya. Oke, terus update video pembelajaran kita ya. Sekarang kita masuk materi ikatan logam ya. Apa itu ikatan logam ya? Perhatikan. Ikatan logam, pengertian ikatan logam ya. Logam berasal dari bahasa Yunani yaitu metalon, merupakan sebuah unsur kimia yang siap membentuk ion atau kation dan memiliki ikatan logam ya. Oke, ini ada gambarnya. Logam itu kuningan, perunggu, baja, tembaga, aluminium ya. Itu bagian dari logam ya. Oke, sebelum masuk kita ke pembahasan logam, ada baiknya Bapak akan singgung materi kita yang sebelumnya yang sangat berkaitan. Ikatan logam ini masuk kepada pembelajaran ikatan kimia. Ikatan kimia yang pertama itu ada ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan logam ya. Ikatan ion itu terjadi antara unsur logam dan non logam. Ya, contohnya NaCl, KBr, MgCl2. Ikatan kovalen terjadi antara non-logam dan tambah ataupun dengan non-logam. Contohnya CH4, CO2, H2O. Oke, selanjutnya kita membahas materi yang sedang kita pelajari ini adalah ikatan logam. Ikatan logam ini terjadi antara unsur logam dengan unsur logam ya. Unsur logam dengan unsur logam. Di mana contohnya itu Na dengan Na, Fe dengan Fe, Mg disatukan dengan Mg ya. Artinya logam dengan logam. Oke. Apa itu ikatan logam ya? Ikatan logam adalah ikatan yang mungkin terbentuk antara atom logam yang sejenis. Itulah tadi yang Bapak buat. Mg dengan Mg, Fe dengan Fe ya. Artinya dia sejenis. Ketika ikatan yang sejenis kita bentuk, gaya tarikan inti atom logam dengan lautan elektron yang mengakibatkan terjadinya ikatan logam ya. Jadi ketika ikatan logam dengan ikatan logam kita satukan terjadi lautan elektron ya. Jadi ketika terjadinya lautan elektron itu mengakibatkan ikatan logamnya ya. Ini gambarnya. Inilah yang dikatakan lautan elektronnya. Oke, nanti ini akan kita bahas kenapa terjadi ini lautan elektron ya. Oke, ini ada lautan elektron bermuatan positif dan bermuatan negatif ya. Oke, ini unsur negatifnya itu bergerak bebas di antara logam membentuk lautan elektron ya. Oke, bergerak bebas artinya elektron ini tidak diam ya. Elektron ini tidak diam, tapi berpindah tempat ya, berpindah tempat, bergerak bebas, sehingga dikatakan lautan elektron ya. Oke, sifat-sifat logam umumnya yang pertama berupa padatan suhu ruang, mempunyai yang permukaan yang mengkilap, Logam dapat ditempa ataupun dibengkokkan ataupun ditarik ya. Sifat logam yang pertama berarti bebas dibengkokkan, tidak kenapa-kenapa. Kemudian merupakan penghantar listrik ya, penghantar listrik, mempunyai titik leleh dan titik didih yang tinggi ya. Ini sifat-sifat logam. Oke. Ini ya, kembali Bapak perjelas lagi. Ikatan logam adalah ikatan yang terbentuk akibat adanya tarik-menarik antara muatan positif dari ion logam muatan negatif elektron bebas ya. Jadi ikatan logam terjadi jika sejumlah besar atom terbagi elektron ya. Oke, ingat ikatan logam adalah ikatan yang terbentuk akibat adanya gaya tarik-menarik ya, gaya tarik-menarik antara muatan positif dan ion negatif. Seperti gambar ya, seperti gambar yang Bapak munculkan tadi ini ya. Oke.
ini ada muatan positif, ada muatan negatif ya, terjadi saling tarik menarik ya, itulah. Oke, di sini ya contohnya, perhatikan Na. Oke, berarti Na dengan Na dengan Na. Na nomor atomnya 11, berarti konfigurasinya 281. Artinya si Na melepaskan elektron 1 ya. Na melepaskan elektron 1. Berarti bentuk Na adalah Na+, sementara ion negatifnya di luar ya, ion negatifnya di dalam ion positifnya. Jadi ketika kita hubungkan unsur logam dengan unsur logam, seperti inilah bentuknya ya. Na didekatkan dengan Na ini menarik elektron negatif dari si Na yang pertama. Begitu juga saling tarik menarik ya, seperti inilah. Seperti inilah bentuknya ya. Ya, seperti ini bentuknya, sehingga ketika terbentuk banyak ya, makanya terjadi lautan elektron ya. Oke. Untuk contoh dari bentuk logam itu banyak ya. Aluminium, barium, perum, aurum, kalium ya, kalsium, kromium, dan masih banyak lagi ya. Bentuk fisiknya padat, putih, keperakaan. Lambang unsurnya sudah Bapak cantumkan juga. Ini catat juga ya, biar tidak lupa ya. Oke. Oke, yang pertama kita bahas sifat dari logam. Contohnya itu permukaan yang mengkilap ya. Permukaan yang mengkilap itu sifat dari logam ya. Kenapa mengkilap? Mungkin akibat adanya perpindahan elektron ya yang ada pada unsur logam, elektron negatifnya, sehingga menghasilkan cahaya ataupun mengkilap ya. Oke. Ini ya. Oke, itu yang kita bahas adalah lautan elektron tadi ya. Elektron negatifnya mengelilingi elektron positifnya. Oke, ini pembahasannya. Gerakan elektron telur ini bergerak bebas membentuk lautan elektron yang membungkus ion logam positif. Ketika perbedaan potensial diterapkan di seluruh logam, elektron bergerak menuju ke arah kutub positif ya. Terjadi pengkilapan ya. Logam bersifat menghantar listrik, iya. Logam juga termasuk penghantar listrik yang baik ya. Di dalam ikatan logam terjadi elektron bebas yang dapat membawa muatan listrik jika diberi suatu benda tegangan. Maka elektron ini akan bergerak dari kutub negatif menjadi kutub positif. Maksudnya di sini logam disebut penghantar listrik yang baik akibat adanya unsur yang bergerak bebas ya, elektron yang bergerak bebas pada logam. Ketika kita panaskan dari kiri ya, elektron akan bergerak pengantar panas ke sudut kanan. Artinya dia menghantarkan panas karena elektronnya tidak diam ya. Ya, bergerak dari kutub negatif menjadi kutub positif, dia dah mengantarkannya ya. Artinya logam itu juga bersifat penghantar listrik yang baik ya. Ya, oke. Oke, seperti ini dia bentuknya ya. Dibawanya elektronnya itu bergerak ya dari sudut kiri ke sudut kanan. Pembahasannya ini ya, Oke, ini titik didih dan titik lelehnya. Kesimpulannya adalah ikatan logam adalah ikatan yang terbentuk antara atom logam. Kemudian ikatan yang terjadi pada atom logam akibat adanya tarik-menarik antara muatan positif dari ion-ion logam dengan muatan negatif dari elektron yang bebas bergerak yang dihasilkan oleh elektron valensi masing-masing logam. Sifat-sifat dari logam pada suhu kamar berupa padatan, bersifat keras, dapat ditempa. Dapat ditempa ini contohnya sendok yang kita bengkokkan ya, bebas, terserah, dapat ditempa, mengantarkan listrik yang panas, mengkilap, titik didih, leleh ya. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan kita untuk ikatan logam. Kalau ada yang kurang paham ya, mungkin silahkan tanya di kolom komentar. Cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan. Sukses ya, sehat selalu.
Mungkin Bapak akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.